Oke, sekarang kita mulai memasuki tahapan-tahapan auditory memory. Untuk usia 13 hingga 18 bulan, dalam hal ini anak sudah mampu memahami atau mengidentifikasi satu unit, satu hal, atau satu item. Di antaranya, satu, mengidentifikasi kata berulang familiar di akhir frase atau kalimat. Misalkan, kita ketuk pintu, tok, 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 tok. Kita ketok pintu, tok, 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 tok. Kalau kita lihat dari contoh ini, ada kata pintu dan tok, tok, tok. Nah, ini biasanya kalau kita pernah mendengar bahasanya namanya sound word atau bunyi belajar mendengar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu early learning to listen sound, artinya bunyi belajar mendengar. Artinya bunyi-bunyi yang di situ menarik, ya ada ritmenya, ada nadanya. Yang kemudian di situ suaranya mewakili suatu objek. Contoh lain misalkan, wah lihat ada bebek, kuek 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 kuek, ya. Ntar saya mau cari bebek ada nggak ya? Oh ini, lihat ada bebek, kuek 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 kuek. Nah ini merupakan tahap sederhana ya, ketika anak belajar kosakata. Makanya kita sarankan juga untuk anak-anak yang baru menggunakan teknologi pendengaran, iringi juga dengan bunyi-bunyi yang mewakili suatu tindakan atau suatu objek. Seperti tadi buka pintu tok tok tok, ketika mau makan nyam 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 nyam, ya, atau ketika mau jalan tap tap tap, jalan tap 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 tap, dan seterusnya. Itu untuk membantu anak lebih mudah dalam memahami informasi yang kita ajarkan ke mereka. Selanjutnya nomor 2, mengidentifikasi satu objek yang mengandung kata benda, kata kerja, kata sifat, dan variasi frase umum. Contoh, kita petik bunganya, kita petik bunganya. Petik bunganya kalau kita lihat memang 2 kata, namun ini dalam tahap awal ini merupakan satu rangkaian, satu frase, sehingga tetap dihitung adalah satu. Kemudian seperti enaknya, ini juga sama. Kita hitung sebagai satu kesatuan, sehingga tetap masuknya adalah satu unit atau satu item. Nah, tapi nanti ada kalanya misalkan petik bunga itu bisa jadi 2, tergantung dari pilihan variasi yang dihadirkan. Kemudian nomor 3, mengidentifikasi kata kunci di akhir kalimat. Tolong ambilkan pisang. Ayo adik, tolong ambilkan piring. Kita lihat dari poin mengidentifikasi kata kunci di akhir kalimat. Mungkin beberapa kita menyadari bahwa, wah anak saya paling mudah mendapati suatu benda yang berada di akhir, kalau di tengah susah. Itu mungkin pada mulanya begitu. Dan memang betul, awal mula anak akan memahami atau menangkap kata yang paling akhir. Karena kalau yang paling akhir itu yang paling mudah. Sehingga juga ini penting diketahui bahwa ketika mengenalkan suatu kata-kata yang baru, terutama anak-anak yang baru belajar mendengar, maka upayakan kata kunci itu berada di belakang. Dan kalau bisa dikasih jeda beberapa detik untuk memberikan penonjolan yang lebih kontras ya. Misalkan, lihat di situ ada bola. Ada bola. Nah, akhirnya dengan seringnya dia mendengar kata bola di belakang, itu akan lebih mudah ditangkap. Itulah kenapa kata yang paling belakang kalau kita lihat anak-anak paling gampang untuk mengidentifikasinya. Bahkan kalau nanti levelnya sudah tinggi, kadang yang diambil belakang dulu sebelum akhirnya mereka akan belajar tentang urutan instruksi yang harus mereka ikuti. Nah, 3 poin tadi merupakan tahapan yang anak yang sudah lewatin ketika usia 13 hingga 18 bulan, ya. Tentu ini masa di mana anak harus sudah bisa mengikuti atau bisa melakukan. Tapi prosesnya secara normal adalah mereka butuh waktu setidaknya 1 tahun. Artinya untuk mencapai kemampuan ini, jadi perlu disadari berarti perlu waktu 1 tahun ya ayah bunda. Jadi tidak bisa instan 1 bulan 2 bulan tiba-tiba kita sekali ngajarin anak langsung bisa. Kalau sudah bisa ya alhamdulillah. Apakah bisa? Bisa jadi. Tergantung dari kondisi anak itu. Tapi setidaknya kita ambil standar 1 tahun mereka untuk bisa memiliki kemampuan untuk level 1 unit ini.
buat kami kalau untuk anak-anak yang cukup dewasa, artinya di atas 1 tahun 2 tahun, kita coba membuat target paling tidak 6 bulan awal mereka sudah setidaknya punya 1 AM. Ya, jadi karena harapannya lebih cepat ya, supaya nanti gap kemampuannya dengan usia biologisnya bisa terkejar. Tapi kalau tidak, setidaknya kita ambil yang standar yaitu 1 tahun. Kemudian poin yang keempat, mengidentifikasi kata kunci di tengah atau di depan kalimat untuk menyiapkan auditory memory 2 unit. Nah, ini kita gunakan ketika memang kemampuan di 1 unit sudah stabil ya. Jadi kita kasih perintah berupa kata benda, kata kerja, kemudian kata sifat ya. Itu warna merah, ambil bola, ayo adik buka pintu, tepuk tangan, waktunya makan. Ketika hanya 1 instruksi saja mereka sudah cukup stabil dengan berbagai macam variasi kata, maka kita bisa tingkatkan kemampuannya dengan menambah 1 kata kunci berikutnya yang kita taruh di belakang dan yang sudah dia mampu ditaruh di tengah atau di depan. Contoh, taruh pisang di atas, ini apa ini? Ketutupan. Oh, meja ya. Taruh pisangnya di atas meja. Nah, sambil kita menunjuk si meja, karena apa? Meja kita memberikan isyarat ini adalah kata kunci yang kedua yang nanti akan kita ajarkan ke si anak ya. Tapi yang perlu di-highlight adalah pisangnya. Mungkin pisangnya tidak di meja, pisangnya mungkin ada di kursi. Kita cuma bilang, "Adik, tolong taruh pisangnya di meja." Sebentar. Nah, kira-kira begini ya. Mungkin di setting pisangnya di meja, kemudian kita bilang, "Adik, tolong taruh pisangnya di meja." Nah, ini cara yang kita gunakan untuk menaikkan kemampuan anak di level 2 unit ya, di auditorium kemampuan 2 unit. Tapi tentunya perlu diingat apa yang kita instruksikan ini anak pastikan sudah paham dulu, sudah tahu dulu. Kalau belum tahu apalagi belum dikenalkan kita tidak bisa memberikan instruksi secara langsung, berarti harus lebih banyak kita kasih tahu dulu. Ya seperti tadi, anak butuh waktu 1 tahun untuk mengidentifikasi 1 unit. Nah, 1 tahun awal itu tugasnya kita adalah mengenalkan dan mengenalkan. Bukannya bertanya apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Nah, itu bukan sesuatu yang mengajarkan, tapi itu sesuatu yang ngetes ya. Selanjutnya, kita lihat contoh di sini ya. Ini ada gambaran terkait dengan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan ya. Contoh kalau kita lihat di sini, beberapa anggota keluarga ingin masuk rumah. Nah, awal-awal akan bisa dicontohkan, dimulai dengan ayah dulu kira-kira. Ayo buka pintu. Tok, 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 tok. Mungkin giliran si mama juga mengikuti. Oh ya, mama juga mau buka pintu. Tok, 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 tok. Nah, mungkin si anak ketika belum bisa berbicara, mereka akan mengikuti secara visual saja. Tok, tok, tok. Tapi itu informasi yang bagus, isyarat yang bagus bahwa si anak sudah mempelajari apa yang kita contohkan. Ya. Nah, mungkin ini sering dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya suatu saat mama sama ayah sama mama cukup bilang, "Ayah, Dek, tolong buka pintunya ya." Tok, 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 tok. Hanya gunakan isyarat verbal saja tanpa menggunakan isyarat visual seperti tangan. Kita cukup sampaikan secara lisan, apakah anak sudah paham atau belum. Kalau paham, dia tentu akan mencoba membantu kita untuk membukakan pintu. Juga dalam sehari-hari bisa kita kenalkan beberapa benda-benda yang ada di lingkungan rumah. Ini menggambarkan bahwa awal mula itu sesuatu yang ada di lingkungan dulu. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh kosakata apa yang mau diajarkan. Prioritas ajarkan dulu yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, apa yang bisa dijumpai di lingkungan rumah. Ya, dari situ sebenarnya banyak kosakata yang bisa didapat. Saya pernah membahas di web FSG sebelumnya, bagaimana bisa mendapatkan banyak kosakata hanya
dari situasi yang ada di rumah, ya. Sebentar, saya mau lihat adakah pertanyaan di sini atau mungkin ada komentar? Bentar ya, saya lihatnya dari device lain. Untuk pemahaman AM ini apa juga termasuk dengan Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Erni ya. Jadi pengulangan juga termasuk ya. Jadi umpama anak mengulangi apa yang disampaikan, tapi kalau poinnya masih sama, kata-katanya masih sama itu tetap terhitung satu, ya. Oh ya, bagi ayah bunda yang suaranya belum bisa terdengar mungkin bisa dicek device-nya ya. Kalau yang putus-putus mungkin terkait dengan jaringannya. Itu pertanyaan dari salah satu peserta. Terus kemudian ada juga itu usia sebenarnya anak ataukah usia pemakaian ABD. Jadi untuk usia yang kita maksud di sini adalah tentu kalau anak normal ini usia biologis. Kalau anak-anak yang memakai teknologi pendengaran, maka yang kita hitung adalah usia pendengaran. Bisa jadi usia pemakaian alat sama dengan usia pendengaran, atau maksudnya usia pendengaran bisa jadi sama dengan usia pemakaian alat. Tapi belum tentu usia pemakaian alat itu sama dengan usia pendengaran. Contoh ya, misalkan anak sudah memakai alat selama 1 tahun, tapi tidak konsisten. Buat kami yang dikatakan konsisten ada sehari-hari minimal rata-rata sehari itu pemakaiannya minimal 8 jam. Nah, ketika anak menggunakan minimal 8 jam, maka dikatakan dia penggunaannya konsisten dan bisa jadi usia pendengarannya adalah 1 tahun juga. Dan tentu kita lihat apakah 1 tahun itu penggunaan alatnya juga benar-benar mengcover pendengaran dia ataukah tidak. Apabila tidak mengcover, maka juga belum tentu bisa dikatakan usia pendengaran. Karena apa? Dia belum dapat benefit yang maksimal dari alat yang dia gunakan. Karena apa? Terlihat dari perkembangan dia juga yang tidak maksimal, ya. Anakku belum bisa sebutkan kata yang huruf eng dan en di belakang. Kalau untuk terkait dengan artikulasi, mohon maaf mungkin kalau ada cukup waktu bisa kita bahas. Kalau tidak, kita fokus ke topik dulu ya tentang auditory memory. Kalau untuk pembahasan huruf itu terkait dengan artikulasi ya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja disampaikan ke chat ya, Ayah Bunda. Selanjutnya, sebentar ya Mas, untuk momen Amin apa? Oke, tidak ada pertanyaan lagi.